wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Hadirin wal hadirat, ya para tulab dan thalibat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah menjadikan kita sebagai seorang muslim. Ini adalah nikmat yang sangat luar biasa. Kemudian berselawat kepada Rasulullah SAW, di mana beliau merupakan nabi dari seluruh alam. Nabi yang kita senantiasa cintai, yang kita pelajari adab-adabnya. Oleh karena itu pada pagi hari ini kita akan mempelajari bagaimana adab. Ya. Adab. Jadi para ulama dulu senantiasa mendahulukan adabnya sebelum belajar. Ya. Jadi adab dia dulu. Nah, makanya ada beberapa kitab, ya, yaitu kitab Minhajul Muslim dan kitab Ta'limul Muta'allim tentang bagaimana adab itu. Bismillahirrahmanirrahim. فلما رأيت كثيرا من طلاب العلم في زماننا هذا. Jadi kata beliau, ketika aku memperhatikan, melihat dan memperhatikan dengan seksama banyak dari penuntut ilmu di zaman kami ini. Luar biasa sekarang banyaknya sekolah-sekolah dibangun, ya, mulai dari yang ada Islamnya dan sekolah-sekolah universitas, sekolah tinggi dan sebagainya, pesantren-pesantren menjamur semua sekolah-sekolah. Nah, beliau dulu mengatakan, ketika saya memperhatikan di zaman ini banyak dari penuntut ilmu, kata beliau, penuntut ilmu yang tidak merasakan manfaat dan buah daripada ilmunya. Dia hanya belajar tapi tidak mendapatkan hasil, tidak mendapatkan buah daripada ilmu tersebut. Nah, ini katanya seorang ulama, ya, Syekh Az-Zarnuji, yang mengarang kitab Ta'limul Muta'allim. Dia sudah perhatikan dulu, kata beliau, sekarang lagi lebih hebat lagi. Banyaknya sekolah-sekolah, banyaknya pesantren-pesantren, banyaknya rumah tahfiz, banyaknya TPA dan sebagainya. Kami sudah perhatikan, dan ternyata banyak dari mereka penuntut ilmu tidak mendapatkan manfaat dan tidak mendapatkan buah daripada ilmu itu. Apa itu? Wahiyah al-amalu bihi, mengamalkannya. Banyak orang pintar, banyak orang tahu tentang sesuatu tapi tidak mendapatkan manfaat dan buah daripada ilmu yang dia pelajari, yaitu mengamalkannya. Tahu hadis ini, tahu hadis tidak boleh makan dengan tangan kiri, tapi dia minum dan makan tangan kiri. Dia tahu hadisnya tidak bisa minum dan makan dengan berdiri, berdiri dia. Padahal dia luar biasa, alumni sekolah tinggi, alumni universitas, alumni dan sebagainya, alumni sudah belajar di sini, belajar di sana, tapi ternyata
dia tidak bisa mengamalkannya. Ya. Wan nashr, dan tidak terhalang dari menyebarkannya. Dia tidak bisa dia dakwahkan, tidak bisa diamalkan. Kenapa? Karena annahum akhtau tara'iqahu. Dia salah jalan waktu menuntut ilmu dulu. Nah, seperti kita sekarang di sini. Jangan sampai salah jalan. Dia tahu di ini, tapi tidak dia laksanakan, dia tidak amalkan karena salah jalan. Barang siapa yang salah jalan, barang siapa yang jalannya salah, maka dia tersesat. Nah, kalau kita mau pergi ke Makassar, salah jalannya, bagaimana nih? Tersesat. Pergi ke Jenepontos, mau ke Makassar, tapi salah jalan. Nah ini juga. Kalau kita salah jalan dalam menuntut ilmu, ya kita menjadi orang-orang yang tersesat. Ya. Oleh karena itu, yang pertama yang harus kita jaga dulu adalah niat. Apa niat tak dalam menuntut ilmu ke sini? Mau jadi hafiz 30 juz saja? Atau mau jadi orang-orang yang diridhai oleh mencari ridha daripada Allah Subhanahu wa ta'ala? Jadi niat tak yang pertama adalah apa? Mencari keridhaan Allah. Karena yang kita pelajari di sini adalah kalamullah. Ya, kalamullah Subhanahu wa ta'ala, Rabb Azza wa Jalla. Oleh karena itu mari memperbaiki niat. Wa ahammiyatuha li sa'iri a'malihi ad-diniyah wa dunyawiyah. Jadi niat tersebut sangat penting, baik secara urusan dunia, urusan akhirat maupun urusan dunia. Kalau kita sholat zuhur, sholat subuh tidak niat sholat subuh, bagaimana? Tidak sah. Tidak ada niat, pokoknya tidak berniat dalam hati, tidak. Jami'ul a'mali tatakayyafu biha. Jadi seluruh amal ini tergantung, terputar dalam dia seluruhnya dari hati-hati. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Ini ayatnya. Qul inni umirtu an a'budallaha mukhlishan lahuddin. Sungguhnya kita disuruh agar menjadi orang-orang yang ikhlas karena Allah, bukan karena mau dipuji. Innamal a'malu binniyat wa innama likulli imri'in ma nawa. Kemudian innallaha la yanzuru ila suwarikum wa amwalikum. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala tidak melihat kepada rupamu, tidak lihat rupa-rupa kita. Siapa di sini yang paling bagus songkoknya?
yang paling bagus pakaiannya, tidak melihat yang paling bagus jubahnya, yang paling bagus penampilannya. Allah tidak pandang itu. Wa amwalikum, dan tidak juga melihat kepada harta-harta. Jadi wa innama yanzuru ila qulubikum wa a'malikum, akan tetapi Allah Subhanahu wa taala melihat kepada hati daripada kita semua dan perbuatan. Penampilannya bagus tapi perbuatannya tidak bagus. Wah, penampilan kayak ulama, penampilannya Masya Allah ya, tapi kemudian tangan kiri lagi minum, makan, ini macam ya. Wa innama yanzuru ila qulubikum wa a'malikum, sesungguhnya Allah melihat perbuatan kita dan amal-amal kita. Fan-nazaru ila al-qulubi nazratun ila an-niyyah. Pandangannya Allah Subhanahu wa taala kepada hati-hati kita adalah niatnya. Idin an-niyatu hiya al-ba'ithu 'ala al-'amali wad-dafi'u ilaih. Ya, niat itulah ya, amal itu bersumber daripada niat. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man hamma bihasanatin wa lam ya'mal biha kutibat lahu hasanah." Jadi siapa yang beramal, siapa yang berniat mau mengamalkan amal soleh, tapi dia tidak sempat mengerjakannya karena sesuatu hal, maka ditulis baginya kebaikan. Luar biasa. Kebaikan. Fabi mujarradil hammis salih kana al-'amalu salihan yathbutu bihil ajru wa tahsulu bihil mathubatu wa dhalika li fadilatin niyatis salihah. Bayangkan, hanya sekedar amal niat yang baik kita sudah dapat pahala, walaupun belum kita kerjakan. Kita hanya berniat, tapi kita tidak sempat kerjakan karena sesuatu hal yang sangat penting. Sesuatu hal tidak sempat, maka dapat pahala. Dapat pahala atau tidak? Reza? Dapat. Nah. Contoh, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "An-nasu arba'atun." Manusia terdiri dari 4 golongan. Yang pertama, rajulun atahu Allahu azza wa jalla ilman wa malan, fahuwa ya'malu bi'ilmihi fi malihi. Ada seseorang yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala ilmu dan harta. Fahuwa ya'malu bi'ilmihi fi mali. Dia mengamalkan ilmunya, kemudian mengamalkan juga, menginfakkan hartanya. Ya, ada orang yang sudah berilmu, kaya lagi. Wah, sedekah kiri kanan, dia tahu yang sampaikan ceramah, dia tahu yang pergi khutbah, dia tahu yang pergi semua ilmu, kaya raya lagi. Kalau sholat, kalau bulan puasa dia kasih sedekah orang, semua masjid dia kasih kurma,
Ya, kemudian dia kasih buka puasa lagi, mau sahur, dia kasih umroh, macam lah, subhanallah. Lalu ada orang yang bilang, fayaqulu rajulun law atani Allah Ta'ala mithla ma atahu Allah la amiltu kama amila. Ya Allah, mudah-mudahan seandainya Allah SWT memberikan saya juga kekayaan ya seperti yang diberikan sahabat saya, maka insya Allah saya juga akan melebihi daripada dia kedermawanan saya. Maka apa yang terjadi? Apa yang terjadi? Nah, itu yang pertama. Bahwa fil ajri sawa, ya, dalam hal pahala sama dia. Wih, bayangkan karena niat ini yang bagus. Tidak boleh, tapi tidak boleh kita bilang, weh, Pak Ustaz ini kaya, sedekahnya mudah-mudahan dia hilang kekayaannya. Oh, tidak boleh, tidak termasuk. Yang termasuk di sini adalah ketika kita melihat seorang yang kaya, orang berilmu kaya, kemudian dia menggunakan kekayaannya di dalam hal yang diridhai Allah, maka boleh kita mengatakan, wih, seandainya saya seperti dia, saya juga akan rajin bersedekah, rajin ke masjid, rajin ini. Fahuma fil ajri sawa, maka dalam pahala sama. Masya Allah. Hanya sekedar niat saja, belum luar biasa. Baru niat, ya. Lau atani Allahu mithla ma atani kama ya'malu wa rajulun atahu Allahu malan wa lam yu'ti ilman fahuwa yakhbitu fi mali fayaqulu rajulun lau atani Allahu mithla ma atahu amiltu kama ya'mal fahuma fil wizri sawa. Bayangkan kalau ada orang, ya, kalau ada orang yang orang kaya, misalkan orang kaya tidak diberikan ilmu, ya, tapi kekayaannya tersebut dia gunakan kepada hal-hal yang dilarang oleh Allah, maka ini buka dulu. Dia menggunakan kekayaannya kepada kemaksiatan. Saya punya begitu, saya juga. Maka seperti itu. Nah, ini fahuma fil wizri sawa, dalam hal dosa sama, dia akan dapatkan. Itulah niat. Betul-betul harus, ya, perbaiki niat kita. Ya, makanya banyak dari penuntut ilmu yang salah jalan. Dia hanya tujuannya memang mau memperbaiki, dia mau masuk ini supaya mau jadi polisi, mau jadi tentara, mau jadi ini, mau jadi ini, mau jadi ini. Dia tidak berniat awalnya karena Allah. Ya, jadi akhda'ut thariq, dia salah, jalannya salah. Ya, makanya ulama itu tidak salah dia mengatakan, ya, ra'aitu katsiran min tullabil ilmi fi zamanina yajiduna ilal ilm. Ya, mereka memperoleh ilmu dan sebagainya, tapi wala yasiluna aw min manafi'ihi wa thamarati,
mereka tidak mendapatkan buah manfaat daripada ilmu itu, wahya al-amalu bihi, yaitu mengamalkan daripada ilmu itu. Jadi memang wahya al-amalu bihi wa nashru, buah daripada ilmu itu adalah mengamalkannya, ya. Min manafi'i wa thamarati, manfaat dari dan buahnya ad-dhamirani yarji'ani ila al-'ilm, wa hiya al-'amalu bihi wa nashr, mengamalkannya dan menyebarkannya, ay nashru masailihi bit-ta'lim, menyebarkan ilmu-ilmu yang dia peroleh di dalam pesantren, di dalam sekolah tinggi, universitas itu, dengan cara menyebarkannya. Au min manafi'i muta'alliqun biqawli, ya, min bab hasb al-hirman, wa lima baina ahwal at-talabah bi zamanina min kaunihim mujiddina walakin la yakunu wasilina, pintar tapi tidak sampai kepada ilmu. Yakunu mahrumin, mereka terhalang an manafi'il ilmi wa thamaratihi, terhalang daripada manfaat-manfaat daripada ilmu itu. Lima annahum akhta'u tara'iqahu, karena salah daripada jalannya yang salah. Salah jalan bagaimana? Fi tara'iqal talabil ilmi wa taraku syaratahu, mereka meninggalkan syarat-syarat dalam menuntut ilmu itu, ya, allati tudzakiru fi hadzal bab, akan disebutkan di bab-bab berikut. Wa kullu man akhta at-tariq, ya, setiap orang-orang yang salah jalan dalam menuntut ilmu itu, al-musil ilal matlub dhal, ya, tersesatlah. Ayasiru waqi'an fi dhalalah wa la yanal al-maqsud qalla awjal. Maka beliau mengatakan, wa ahbabtu an ubayyina lahum, ya, saya ingin menjelaskan kepada kita semua, kepada kaum muslimin, an ubayyina lahum, ay litulab, bagi penuntut ilmu, tariqat ta'allum, bagaimana jalan daripada menuntut ilmu itu, kaitan ala ma ra'aitu fil kutub wa sammaitu, dan aku namakan min asadi ulil ilm al-hikm, yaitu ta'limul muta'allim, ya, sakit, ta'limul muta'allim, fihi al-mukhlisina bil fawz wal ikhlas wal khalas fi yaumiddin, ba'dama istakhartu Allah ta'ala, setelah dia beristighfar kepada Allah, kemudian dia namakan ta'limul muta'allim, tariqat ta'allum, waja'altuhu fusulan, dan aku jadikan dia beberapa pasal. Pasal. Nah, di antara pasal yang paling bagus adalah bagaimana ta'zimul ilmi wa ahlihi, bagaimana kita mengagungkan ilmu dan orang yang menyampaikan ilmu itu. I'lam bi anna talib al-ilm la yanal al-ilma wa la yantafi'u bihi illa bi ta'zim al-ilmi wa ahlihi. Ingat, kalian itu tidak akan memperoleh ilmu, dan ilmunya tidak akan bermanfaat kalau tidak menghormati daripada ilmu. Jadi ilmu itu harus dihormati. Caranya bagaimana? Salah satu caranya, Quran kalau kita menghafal, ya betul-betul, jangan ditaruh di bawah, ya, lantai.
Ini Al-Quran, tidak sembarang. Ada Quran catatan apa baru Quran taruh di pantat, taruh di jok macam, baru diduduki. Nah, itu keberkahannya berkurang. Ya, nggak boleh begitu sembarang-sembarang duduki tempat Al-Quran. Kemudian wa ta'zim al-ustaz, menghormati ustaznya. Jadi biar bagaimana kita kalau kita tidak hormati guru, tidak hormati ustaznya, ya al-hirman min, kita terhalang min manafi'i, daripada manfaat ilmu itu terhalang, tidak bisa. Walaupun mungkin kita pintar di sekolah, pintar, tapi kalau guru kita tidak hormati, kita akan terhalang daripada manfaat, daripada ilmu yang kita pelajari. Tahu dalil, ini berdebat, tapi mengamalkannya kosong. Kenapa? Karena tidak menghormati ustaznya. Baru berbeda pendapat dengan ustaznya, sudah dia caci maki ustaznya. Tidak boleh begitu. Bukan ustaz saya itu, karena dia beda mi. Luar biasa. Tidak boleh begitu. Padahal Ali radhiyallahu ta'ala anhu mengatakan, ana abdun man 'allamani harfan wahidan in sya'a ba'a wa in sya'a taqa wa in sya'a istaraqa. Aku siap menjadi hamba sahaya, menjadi pembantu bagi orang-orang yang mengajari aku satu huruf daripada agama. Bayangkan itu. Siap saya jadi budaknya. Kalau dia mau jual, silakan jual. Bagi orang yang mengajari saya ilmu agama. Ini baru disuruh menyapu, aduh, lari-lari. Baru disuruh ini, dikira dipaksa sama gurunya. Tidak. Padahal ini dia. Dia mengatakan, aku siap menjadi hamba sahaya bagi orang-orang yang mengajari saya ilmu agama. Itu perhatiannya guru sangat luar biasa. Para kiai, para ustaz itu perhatiannya luar biasa. Coba kalau di pesantren-pesantren, para ustaz asatidah yang dia tanyakan adalah, hei kamu santri, sudah sholat belum? Ada tambahan hafalan belum? Ataukah tidak? Bagaimana? Menyetor? Sudah menyetor belum? Tengah malam dibangunkan lagi sholat tahajud. Sudah sholat disuruh lagi zikir. Itu perhatiannya guru kepada kita. Datang orang tua jenguk, makan apa kamu di sana nak? Bagaimana makanan? Bagaimana di sana, enak atau tidak? Berapa kali makan? Berapa kali makan dalam sehari? 3 kali, Pak, Bu, Ma. Terus lauknya bagaimana? Enak atau tidak? Nah, tidak enak. Wah, keluar dari pesantren ini. Lauknya tidak enak. Dunia terus. Tapi kalau para ustaz kita, akhirat diingatkan. Ya, makanya salah seorang ulama ditanya, ada orang yang menghormati gurunya daripada orang tuanya. Ini betul-betul dia menekan, kalau ustaznya datang berdiri langsung. Ihtiram hayu, berdiri. Kalau ibunya tidak. Lalu ditanya, kenapa seperti itu? Dia bilang,
asbab daripada bapak kita, asbab daripada kita dunia ini berada, kita ini, Allah Subhanahu wa taala menurunkan kita dari derajat yang tinggi menuju derajat yang paling rendah. Derajat yang rendah diturunkan. Yaitu siapa bapak kita? Nabi Adam. Dulu kan Nabi Adam berada di surga. Kemudian bapak kita melanggar perintah Allah, maka Allah turunkan ke dunia. Ke dunia ini. Kemudian asbab daripada guru, Allah Subhanahu wa taala mengangkat derajat kita dari derajat yang rendah menuju derajat yang tinggi. Dari dunia kita tidak tahu apa-apa, tidak tahu agama, tidak tahu persoalan agama, maka diajar oleh guru, maka kita diangkat derajat kita oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu. لتعليم حرف واحد 1000 درهم فإن من علمك حرفا مما تحتاج إليه في الدين فهو أبوك. Nah, ini dengar baik-baik. لتعليم حرف واحد 1000 درهم. قوله 1000 درهم مرفوع على أنه قائم مقام الفاعل ليهدي. فإن من علمك هذا تعليل للمضمون البيت حرفا مما تحتاج أنت إليه في الدين. Jadi siapa yang mengajarimu, siapa yang mengajari kalian itu, man 'allamaka harfan, satu huruf yang kita butuhkan di dalam agama ini, fi amriddin fahuwa abuka fid din, maka itu adalah bapakmu di dalam agama. Jadi sebenarnya siapa saja yang mengajar kita satu huruf bagian dari yang agama ini, siapa yang mengajarkan kita agama ini satu huruf saja, maka itu adalah orang tua kita. Jadi ketika kita menyerahkan anak-anak kita mengaji kepada guru-guru TPA dan sebagainya, nah anak kita itu sudah menjadi anak daripada gurunya. Jadi ingat, yang mengajarkan kita suatu huruf dalam agama, maka itu adalah orang tua kita. Bayangkan. Bahkan ini lita'limi harfin wahid 1000 dirham. Satu huruf saja itu bisa dibayar sampai 1000 dirham. Bayangkan itu, saking pentingnya. Jadi tidak rugi kita. Ini kalau TPA misalkan bayar saja 50.000, jangan merasa lebih banyak. Mahal sekali, berat. Padahal keberkahannya ilmu itu di situ. Kecuali kalau memang kita tidak punya. Ngerti? Qal khairul aba'i man 'allamaka. Sebaik-baik bapak, orang tua adalah orang yang mengajarkan kalian agama. Nah, ini وكان أستاذنا الشيخ الإمام سديد الدين يقول قال مشايخنا من أراد أن يكون ابنه عالما
Ya, siapa yang mau anaknya menjadi orang alim? Mau anak tak jadi orang alim? Kita mau menjadi orang alim anak tak nanti? Mau? فينبغي أن يراعي الغرباء من الفقهاء ويكرمهم ويعظمهم ويعطيهم شيئا. Kalau kita mau jadi orang alim, anak kita mau jadi orang alim, mulai sekarang kita rajin-rajin menghormati para ulama. Wa yukrimuhum wa yu'azzimuhum wa yu'tihim syai'an. Kita beri dia sesuatu. Ya, kasih dia hadiah, kasih dia itu caranya. Pulang dari kampung, wah ini untuk Pak Ustaz, ini untuk Ustazah, begitu. Muliakan. Fa in lam yakun ibnuhu aliman yakunu hafiduhu aliman. Ya, kalau anaknya tidak alim, nanti cucu-cucunya akan jadi alim. Ya kan biasa begitu. Ada ulama, anaknya berandal, tapi nanti cucunya menjadi ulama. Nah itu. Kenapa? Karena dulu juga dia menghormati, memuliakan orang guru-gurunya. Jadi ada saja. Wa min tawqiril muallim, dan di antara cara memuliakan orang-orang alim adalah alla yamshi amamahu. Tidak boleh jalan di depannya. Kita kalau sedang duduk-duduk guru tak, Ustaz, jangan langsung saya jalan di depannya. Setabi atau di belakangnya. Kalau tidak ada tempat lain ya tabilah. Alla yamshi amamahu. Ya, tidak boleh berjalan di depannya. Wala yajlisu makanahu, tidak boleh duduk di depan di tempat duduknya. Ada tempat duduk khusus untuk Pak Ustaz, Pak Kiai. Jangan duduk di situ kalau tidak diizinkan. Wala yabtadi'ul kalam 'indahu, jangan memulai perkataan di depannya. Aidal muallim, di depan guru pengajar. Illa bi'idnihi, kecuali dengan izinnya. Wala yakshirul kalam 'indahu, tidak boleh banyak bicara di depannya. Wala yas'alu syai'an 'inda mulatihi, tidak boleh bertanya-tanya di depannya dalam ketika ustaznya gurunya dalam keadaan capek media rasa, saya ini lagi sebentar pingsan, ya, gurunya pingsan. Kenapa? Orang sudah capek masih bertanya-tanya, tidak lagi air minum lagi. Allah Akbar. Wala yaduqul bab bal yasbiru hatta yakhruja. Nggak boleh ketuk-ketuk pintunya. Kalau Assalamualaikum, ketuk lagi, tok, Assalamualaikum, tok, Assalamualaikum. Oh, sabar saja, satu kali satu sudah, 3 kali sudah. Tidak ada ya, sabar dulu. Falhasil annahu yatlubu ridahu. Ya, di sini intinya menuntut daripada ridho daripada ustaz kita. Jangan satu kali di pukul sedikit langsung lari, dibentak sedikit langsung pergi. Allah, baik atau tidak? Iya, tidak baik. Wajtanibu, dan kita menjauhi daripada marahnya. Ya, marah daripada guru. Jangan membuat guru marah. Ya, jangan. Baiklah,
Jadi ini dulu sedikit pencerahan tentang bagaimana keadaan sekarang ini. Ya, banyaknya pesantren, banyaknya sekolah-sekolah, banyak kampus, banyak universitas, semuanya menurut ulama ini banyak yang tidak mendapatkan buah daripada ilmu itu karena salah jalan. Maksudnya tidak menggunakan adab dalam menuntut ilmu. Tidak ada adabnya. Ya. Gurunya dikira teman, gurunya dikira apa? Tidak ada adab dalam menuntut ilmu. Tidak hormat. Tidak hormati Al-Quran, tidak hormati buku, tidak hormati ustaz. Inilah yang membuat jauh kita daripada pengamalan tersebut, sehingga banyak orang yang dikira pintar kelihatannya tapi tidak bisa jadikan panutan, jauh karena merasa lebih pintar daripada gurunya. Akhirnya dia pandang enteng gurunya, saya sudah tahu itu dan sebagainya. Itu sudah boleh. Baiklah, mudah-mudahan bisa bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.